Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi, Telkomsel IndiHome. 22 orang tewas dalam peristiwa kebakaran yang melanda gedung perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Evakuasi yang terjebak. Nggak nyampe. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Air naik. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapaduli Selatan, Sumatera Utara, Selasa petang tadi. Air naik. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya, terutama kabar terbaru dari bencana alam yang melanda Sumatera dan Aceh. Bersama saya Tiara Harahap, inilah kabar utama selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, 22 orang tewas dalam peristiwa kebakaran yang melanda gedung perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya 65. Jadi kebakaran. Kobaran api terlihat dari sebuah gedung perusahaan jasa pesawat drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang. Titik api yang berada di lantai bawah membuat sejumlah karyawan panik hingga terjebak di atas lantai gedung. Evakuasi berjalan dramatis, para pegawai yang sempat terjebak berhasil dievakuasi petugas dengan menggunakan tangga. Salah satu karyawan menyebut api muncul secara tiba-tiba saat jam makan siang. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat berwenang. Ada baterai di lantai 1 yang terbakar. Kemudian sempat dipadamkan karyawan. Kemudian ternyata baterai bakar ini menyebar karena di lantai 1 ini adalah salah satu tempat gudangnya. Kemudian karyawan yang pada saat itu sedang istirahat makan, sebagian berada keluar, sebagian lagi itu semuanya naik atau sedang istirahat di lantai 2, 3 sampai lantai 6. Kemudian pada saat terbakar, api semakin membesar, kemudian asap itu sampai naik ke lantai 6. Akhirnya dari tadi hingga pukul 15, sekitar 15.30 tadi, sudah 17 korbannya. Ini saat ini penyisiran masih dilakukan, baik itu lantai per lantai, tim dari pemadam kebakaran masih bekerja. Semoga nanti bisa segera diketahui untuk korbannya, karena karyawan di toko ini cukup banyak. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menerima 21 kantong jenazah korban kebakaran di gedung Terra Drone siang tadi. Hingga kini Rumah Sakit Polri tengah menunggu surat penyidikan dari kepolisian guna melakukan identifikasi. Tim Bidokes Polri telah membawa sebanyak 21 kantong jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kantong jenazah terakhir tiba sekitar pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono menyebut pihak Bidokes Polri masih belum melakukan pencocokan postmortem dan antemortem, mengingat belum diterimanya surat penyidikan dari kepolisian.
Hingga kini pemirsa, Rumah Sakit Polri memastikan 11 tim identifikasi postmortem, antemortem, dan tim DNA telah bersiap untuk mengidentifikasi korban. Pertama-tama kami mengucapkan ikut berduka atas kejadian kebakaran gedung di Kemayoran. Saat ini Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri telah menerima 21 kantong jenazah. Adapun keluarga yang merasa kehilangan keluarga bisa melapor ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri di gedung DVA, yaitu sebelah kantinnya Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini kita belum melakukan pemeriksaan karena belum ada permintaan dari penyidik. Kita nunggu surat dari penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Dan untuk memperbarui informasi seputar peristiwa kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat, saya sudah terhubung pemirsa dengan rekan-rekan saya Atika Harahap langsung dari Kemayoran dan juga Celia Alexandra dari Rumah Sakit Polri. Kita ke Atika terlebih dahulu. Selamat malam Atika, bagaimana situasi di TKP saat ini? Baik, selamat malam Tiara Harap dan juga pemirsa TV1. Benar sekali bahwa kebakaran hebat melanda sebuah perusahaan Teradron di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang mana ini api tadi sekitar pukul siang tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, dan akibat kebakaran hebat ini melanda total ada 22 orang yang tewas, diantaranya ada 15 perempuan dan juga 7 laki-laki, yang mana ini merupakan karyawan dari perusahaan Teradron tersebut. Tadi juga Kapolres Metro Jakarta Pusat menyampaikan Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan bahwa dugaan dari api ini berasal dari salah satu baterai di lantai 1, lantai dasar begitu ya, karena memang diketahui salah satu gudangnya ini berada di lantai 1 dan tadi sempat dipadamkan oleh salah satu karyawan, namun memang karena besarnya ledakan dari baterai ini, dugaannya ini merembet ke lantai atas begitu hingga dengan ke lantai 6, Kak. Dan oleh karena itu tadi para karyawan yang masih dalam gedung ini tadi mencoba menyelamatkan diri untuk naik ke lantai 6 dan juga ke lantai 7, mana ini merupakan rooftop dari perusahaan Teradron ini. Kemudian juga tadi dari Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sempat meninjau ke lokasi ledakan, dan tadi Pramono menyampaikan bela sungkawanya terhadap para korban dan tentunya pada para keluarga korban begitu ya, dan tadi dia menyampaikan bahwa nantinya ini para korban dipastikan akan ditanggung oleh pemerintah, baik itu yang meninggal maupun korban luka-luka akibat kebakaran tersebut, ini dipastikan akan diberikan bantuan ataupun dibantu oleh pemerintah Jakarta begitu ya. Kemudian tadi juga dari Kapolres mengatakan bahwa penyisiran telah berhasil dilakukan sekitar pukul 5 sore hari tadi, kemudian tadi dilanjutkan oleh TKP awal oleh Puslap 4, dan tadi dikatakan bahwa 22 total korban yang tewas ini dalam keadaannya utuh sehingga tidak perlu dilakukan tes DNA, bisa langsung dilakukan identifikasi. Sementara update dari lokasi TKP, Tiara, kembali ke Tiara, studio. Baik, terima kasih Atika. Kita bergeser ke Rumah Sakit Polri, sudah ada Celia di sana. Celia, apakah seluruh keluarga dari korban ini sudah melakukan pencocokan data? Baik, Tiara dan juga pemirsa, saat ini langsung saya di pos antemortem, di mana para keluarga sudah berada di sini sejak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi, dan rata-rata semua berada di sini. Suasana duka dan juga haru ini pemirsa terasa sekali, di mana rata-rata keluarga tadi begitu syok dengan kejadian yang terjadi. Kebakaran yang menimpa kemudian menewaskan 22 korban jiwa pemirsa, di mana kejadian yang berlangsung tadi sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat akhirnya merenggam nyawa sebanyak 22 korban jiwa, dan saat ini sudah ada sebanyak 21 kantong jenazah yang sudah diterima dari tim Dokes
RS Polri. Dan saya ingin tahu bagaimana kemudian kondisi terkini, bagaimana juga dengan data-data yang disampaikan oleh pihak keluarga di pos antemortem, apa saja kemudian yang sudah diambil untuk sebagai data-data yang nantinya akan diajukan ataupun menjadi acuan untuk diidentifikasi bersama juga dengan pos mortem yang saat ini sedang diidentifikasi oleh pihak Dokes Polri. Saya akan tanyakan langsung kepada salah satu keluarga korban, pemirsa. Halo Mbak, dengan siapa namanya Mbak? Rati. Mbak Rati ini keluarga dari siapa Mbak, yang korban siapa? Sandy. Mbaknya sebagai apa Mbak? Adik. Mbak, informasi terakhir Mbak yang Mbak dapatkan sebelum akhirnya mendengar kabar ini seperti apa Mbak? Nggak ada sih, cuman chattingan biasa aja pagi. Mau pergi nanti pas libur. Mbak, kami juga turut berduka Mbak atas apa yang menimpa keluarga saat ini Mbak. Tapi tadi di dalam ketika mengambil data-data, apa saja kemudian yang sudah diambil dari pihak Dokes Pak Mbak? Cuman KTP sama foto aja sih sama kakak. Udah habis itu cuman disuruh tes DNA keluarga. Tes DNA keluarga. Mbak, saat ini apa sih sebenarnya yang menjadi harapan keluarga? Keluarga ingin apa sih Mbak? Pengen cepet selesai aja prosesnya, soalnya kan kita nggak tahu juga nih benar apa enggaknya gitu, karena kan masih abu-abu, dari media aja banyak taunya kalau misalnya emang jadi korban, cuman masih belum tahu, jadi belum diinfoin apa benar jadi korban apa enggak. Tapi kemungkinan katanya tadi udah dapet info kayak dari nggak jelas gitu aja, dari pas di lokasi kantor katanya dibawanya ke sini. Kalau emang dibawa ke sini tadi diinfo sama dokternya, ya berarti udah kemungkinan meninggal. Berarti tadi sempat datang ke TKP Mbak? Tadi om saya yang datang ke TKP. Oke. Berarti hingga saat ini masih belum melihat kondisinya? Belum, jadi belum benar-benar tahu gimana. Tadi udah ditanyain, soal kan dapat foto juga kan pas evakuasi. Cuman masih utuh, cuman harusnya kan udah cepet selesai gitu ya kalau misalnya nggak kenapa-napa gitu. Cuman masih belum dapat info, nggak tahu. Disuruh tunggu 1-2 hari paling cepat malam ini. Mbak Rati, kami turut berduka cita atas apa yang menimpa keluarga. Kami berharap juga semoga ini cepat selesai dan juga keluarga bisa melihat jasad dari korban. Terima kasih Mbak Rati. Dan juga pemirsa, itu dia tadi yang tadi kita sempat dengarkan bersama. Memang pihak keluarga masih abu-abu mendengar informasi hanya dari media saja. Mereka masih merasa dan juga masih berharap dan masih ingin melihat wajah terakhir dari korban-korban yang saat ini memang berada di ruang forensik, dan pencocokan DNA dan juga antemortem saat ini masih terus berlangsung pemirsa, seperti yang bisa saya kabarkan untuk Anda, di mana masing-masing dari pihak keluarga satu persatu diminta untuk masuk untuk memberikan data berupa tes DNA yang nantinya akan dicocokkan dengan postmortem. Sementara demikian, Tiara Harahap, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih atas laporan Anda, Celia Alexandra melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri. Dan tadi juga sudah ada Atika Rahap langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Selasa petang, hingga membuat Sungai Garoga meluap dan membuat warga panik. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Di luar sana, di luar itu banyak kali orang sakit. Kami dari Medan bawa obat ke sini. Kami tahan makan nggak makan 1 hari. Emang nggak ada bantuan dari pemerintah gitu? Belum ada Pak, sama sekali. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Selasa petang tadi.
Tingginya intensitas hujan tersebut membuat air Sungai Garoga naik. Akibatnya sejumlah warga dan relawan panik berhamburan menyelamatkan diri. Insiden ini berawal usai kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang. Saat itu sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat tengah memarkirkan alat beratnya. Namun secara tiba-tiba air sungai mendadak naik. Alhasil, warga pun panik berusaha menyelamatkan diri. Hingga saat ini warga masih terus berusaha menyelamatkan diri dari Desa Garoga. Warga khawatir air sungai yang meluap ini membawa material kayu yang masih berserakan di hulu sungai. Desa Garoga yang menjadi titik terparah dilanda bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara adalah desa yang indah sebelum bencana. Kondisi alam yang begitu indah dan hijau kini musnah dihantam bencana. Nyaris tak ada sisa dari desa ikonik Tapanuli Selatan ini. Video udara sebelum dan sesudah menggambarkan kerusakan masif yang terjadi di Desa Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Warga Desa Garoga kini kebingungan untuk melanjutkan hidup karena tak ada lagi yang tersisa. Mereka harus bertahan hidup. Satu-satunya harapan warga Garoga adalah pemerintah agar membantu membangun desa mereka. Untuk membantu membersihkan puing-puing kayu bekas banjir bandang yang menerjang Kabupaten Pidi Jaya Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh menerjunkan 4 ekor gajah jinak. Operasi pembersihan puing-puing kayu itu dipusatkan di desa yang terparah diterjang banjir bandang, yakni Desa Munasahbi, Kecamatan Berah 2, Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh. Dengan dipandu pawang gajah, 4 ekor gajah jinak dari Pusat Latihan Gajah Sareh Aceh Besar melakukan pembersihan gelondongan kayu sisa banjir bandang yang bertumpuk di permukiman. Selain mengerahkan 4 ekor gajah, proses pembersihan juga dibantu sejumlah anggota Polres Pidi Jaya. Kepala Resort BKSDA Wilayah Pidi, Hadi Sofyan, menyebutkan merupakan aksi kemanusiaan yang dilakukan tim BKSDA Aceh bersama para pawang gajah. Pasalnya sejauh ini belum ada sama sekali bantuan alat berat dari pemerintah untuk membersihkan Desa Munasahbi dari sampah sisa banjir bandang. Nur Hayati, satu dari 4 orang tim perawat di Rumah Sakit Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, viral di media sosial karena kisah penyelamatan 7 bayi saat malam bencana banjir menerjang rumah sakit. Dan berikut pemirsa cuplikan kisah yang dituturkan Suster Nur Hayati di program Kabar Petang. Menyangka banjir bisa sedahsyat ini, Mbak. Jadi pada saat itu kita merawat 7 orang bayi, Mbak. 2 bayi yang butuh alat bantu napas, ventilator, dan 5 bayi lagi menggunakan CPAP, Mbak. Baik. Saya tidak kerja seorang, ada tim, Mbak. Ada tim kita 4 orang malam itu, Mbak. Pasien bayi tersebut sekarang seperti apa, Suster? Alhamdulillah, Mbak, sudah mulai membaik. 5 orang pasien kita pulang PBJ dengan orang tuanya. 1 orang meninggal, Mbak. 1 orang lagi yang saya rawat sampai saat ini karena rumah ibunya hanyut, terendam air, Mbak. Hanyut di bawah air, arus. Baik, lalu bagaimana dengan operasional rumah sakit sendiri saat ini? Apakah sudah mulai secara bertahap kembali normal? Ya, alhamdulillah, Mas. Bertahap recovery, rumah sakit sudah mulai aktif kembali. Kita pun sudah mulai menerima pasien kembali. Pelan-pelan kita perbaiki, Mas. Pelan-pelan ini masih 1 ruangan yang kita votekan ke IGD, nanti perlahan-lahan kita ke ruangan-ruangan lain. Dibantu sama anggota TNI, Mas.
Baik, Suster mungkin bisa disampaikan apa saja kebutuhan baik obat ataupun alat medis lainnya yang masih dibutuhkan saat ini? Kalau misalnya dibutuhkan saat ini banyak Mbak ya, terutama alat-alat bantu nafas yang mesti harus karena banyak pasien yang sesak, terus obat-obatan yang paling urgent ini Mbak seperti alat untuk HD Mbak, HD cuci darah. Karena banyak pasien kita sudah tidak tahu kemana mereka untuk cuci darahnya Mbak. Ada beberapa yang harus pergi ke rumah sakit lain untuk melakukan cuci darah. Baik, ini artinya memang semua peralatan termasuk peralatan untuk hemodialisa ini juga terendam banjir secara total gitu ya, Suster? Iya Mas. Terendam banjir semua Mas, dan tidak bisa digunakan kembali. Oke, Suster, bagaimana kemudian untuk dari sisi tenaga medis, apakah juga masih dibutuhkan atau sampai saat ini sudah cukup memadai? Untuk tenaga medis kita kalau misalnya dibutuhkan Mbak. Jadi banyak untuk karena kan tenaga medis lainnya mereka berdampak banjir, rumah-rumah mereka kan masih terdampak banjir, ada yang hilang rumahnya, ada yang terbawa arus. Jadi kalau misalnya ada tenaga medis sukarelawan datang ke rumah sakit, alhamdulillah rumah sakit kita bisa terbantu Mbak. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah pusat untuk segera memberikan bantuan? Ya, kepada Bapak Presiden Prabowo yang baik hati, saya main-mainlah kemari, lihatlah kami, lihatlah Aceh Tamiang, lihatlah rumah sakit yang porak-poranda, derita kami sudah terlalu banyak. Apakah tidak bisa bencana ini menjadi bencana nasional, biar banyak bantuan yang masuk kemari, biar rumah sakit ini kembali pulih dan kita bisa merawat pasien-pasien sedia kala seperti dahulu, Mbak. Amin, amin Suster. Semoga doanya didengarkan dan juga diatensi tentunya oleh pemerintah. Terima kasih Suster Nurhayati, terus berjuang, kita terus berdoa bersama-sama semoga situasi semakin membaik. Jaga selalu kesehatan Suster dan salam untuk seluruh tenaga medis di sana, tetap semangat. Terima kasih Suster. Ya, terima kasih Mbak. Ya, makasih Mbak. Pemirsa, korban banjir bandang yang wilayahnya terisolasi harus berjuang keras untuk mendapatkan bantuan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapanuli Tengah, perbaikan mulai bertahap dilakukan. Fokus pemerintah daerah adalah memperbaiki fasilitas umum, terutama jembatan dan jalan, agar bisa kembali digunakan masyarakat. Banjir bandang dan tanah longsor telah melumpuhkan aktivitas warga di Tapanuli Tengah. Bukan hanya memakan korban jiwa, bencana alam itu telah merusak hampir semua rumah warga hingga fasilitas umum. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu menyampaikan, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Tapanuli Tengah. Banyaknya infrastruktur yang terputus dan jembatan yang terputus hingga fasilitas pipa air yang porak-poranda sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk diperbaiki, tentunya dengan menelan anggaran yang cukup banyak. Belasan jembatan di Tapanuli Tengah amblas hingga membuat akses jalan antar kecamatan terputus. Pembukaan akses jalan di wilayah terisolir juga membutuhkan tambahan alat berat. Pembersihan aliran sungai Aek Godang di Kecamatan Tuka yang tertutup ribuan gelondong kayu, serta ribuan gelondong kayu yang tersebar di beberapa kecamatan. Saat ini pun masih ada satu kecamatan yang terisolir, yakni Kecamatan Sitahuis. Tertimbun dan itu
Kami sekarang sedang proses mengerjakan menggunakan alat-alat berat untuk bisa mengakses jalan desa maupun jalan kabupaten, jalan kabupaten kami juga menutup beberapa desa-desa dan kecamatan, bahkan ada masih 19 desa kami yang masih terisolir. Masinton juga menyebutkan melihat kondisi Tapanuli Tengah yang masih belum pulih, maka status tanggap darurat akan diperpanjang selama 2 pekan ke depan. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sharon Situmorang, TV One mengabarkan. Korban banjir bandang yang wilayahnya terisolasi harus berjuang keras untuk mendapatkan bantuan. Akses jalan darat yang terputus membuat mereka harus melewati jalur sungai dan perbukitan ke tempat bantuan dibagikan. Sejumlah wilayah masih terisolasi akibat banjir bandang di Provinsi Aceh. Salah satunya Desa Sikundo di Aceh Barat. Untuk keluar dari wilayah terisolasi, warga harus berjuang mengarungi sungai dengan alat seadanya. Perjalanan mereka masih berlanjut dengan meniti perbukitan yang terjal. Pihak Bupati Aceh Barat terus berupaya membuka akses jalan namun terkendala cuaca. Yang KKM Lam'i. 13 hari sudah setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh Tengah, namun hingga saat ini ada ratusan kepala keluarga di Kecamatan Bintang belum mendapat bantuan. Warga desa Konyel, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah kini terpaksa makan buah pepaya untuk bertahan hidup. Bahkan jika ada yang sakit, mereka harus menandu hingga 17 km untuk mendapatkan perawatan medis. Kondisi semakin diperparah dengan akses jalan yang tertimbun longsor. Warga kini sangat berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi mereka, karena meski sudah 2 pekan bencana, belum ada bantuan yang datang. Akibat terjangan banjir bandang, seluruh rumah di desa tersebut hancur total dan hanya menyisakan 1 masjid yang kini menjadi tempat bagi 107 kepala keluarga mengungsi untuk sementara waktu. Ribuan bangunan rumah dan fasilitas umum di Aceh Tamiang porak-poranda pasca diterjang banjir dan tanah longsor. Sebuah masjid bahkan dipenuhi tumpukan kayu gelondongan hingga mengitari seluruh area. Inilah tumpukan kayu yang terbawa derasnya banjir bandang hampir 2 pekan lalu di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Ribuan batang kayu yang berukuran besar itu terlihat menumpuk di lahan yang dulunya merupakan permukiman warga. Akibat adanya tumpukan kayu yang terbawa banjir bandang ini, puluhan rumah warga yang ada di Desa Tanjung Karang serta Desa Menanggini, Kecamatan Karangbaru ini pun hilang tertutup batang kayu yang diduga berasal dari hutan di pegunungan Bukit Barisan. Tidak hanya melenyapkan permukiman warga, tumpukan kayu dengan ukuran besar ini juga turut menimbun hampir seluruh area pesantren Darul Al-Mukhlisin yang juga berada di Desa Tanjung Karang. Sejumlah pengungsi korban banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara hanya mengkonsumsi mie instan dan nasi selama di posko pengungsian. Para korban pun langsung menyampaikan keluhannya kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang sedang berkunjung ke posko dan membawa bantuan untuk korban. Korban banjir bandang yang mengungsi di SMA Negeri 1 Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, mengaku hanya mengkonsumsi mie instan dan nasi selama berada di posko pengungsian. Keluhan ini disampaikan kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang tengah berkunjung ke posko pengungsian. Para pengungsi mengaku prihatin dengan kondisi yang mereka alami selama 2 pekan terakhir. Makan apa aja, Bu? Indomie terus. Jadi terus sekarang apa? Bupati tadi bilang apa? Ayam. Masinton Pasaribu langsung merespons keluhan para korban yang mengaku hanya makan mie instan dan nasi selama di pengungsian. Ia langsung memberikan bantuan uang tunai untuk membeli puluhan kilo daging ayam.
Masinton juga membawa bantuan logistik dan selimut, serta bantuan lainnya. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan telah memecat sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Informasinya usai jeda. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan telah memecat sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Saksi dijatuhkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kemendagri karena pergi ke luar negeri tanpa izin menteri. Tito juga mengungkap telah mengangkat Wakil Bupati Aceh Selatan sebagai pengganti sementara. Sementara 3 bulan kepada Saudara Haji Mirwan MS SIM SOS, Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Hasil Pilkada Serentak 2024 masa jabatan 2025-2030 yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberian sementara 3 bulan itu karena sudah kita lakukan pemeriksaan oleh tim Itjen dan melanggar ketentuan pasal 76 ayat 1 huruf I, yaitu keluar negeri tanpa izin menteri, dan sanksinya ada di pasal 77, yaitu selama 3 bulan dilakukan pemberhentian sementara. Kemudian SK yang kedua adalah mengenai penggantinya. Jadi bukan penggantian tetap, tapi namanya pelaksana tugas Bupati Aceh Selatan, yaitu menurut aturan juga yang ada, Wakil Bupati terjadi kekosongan menjadi pelaksana tugas, yaitu Saudara Haji Baital Mukadis. Yang bersangkutan PLT Bupati Aceh Selatan. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS memohon maaf melalui akun media sosialnya karena pergi umroh saat berbencana banjir bandang dan longsor masih melanda di wilayahnya. Mirwan MS berangkat umroh tanpa izin dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyindir bupati yang disebutnya lari dari tanggung jawab saat bencana. Setelah membuat polemik di masyarakat, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menyampaikan permohonan maafnya melalui akun media sosial. Mirwan mengakui kepergiannya saat bencana masih melanda Aceh Selatan telah menimbulkan kegaduhan dan mengganggu stabilitas nasional. Selain meminta maaf, Mirwan berjanji akan bekerja keras dan tidak akan mengulanginya. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian, dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf, serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Sebelumnya, Mirwan MS berangkat umroh di saat situasi bencana banjir bandang masih melanda hingga membuat Gubernur Aceh Muzakir Manaf marah besar. Muzakir Manaf menyebutkan kepergian Bupati Aceh Selatan itu tanpa izin dirinya. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang umroh saat bencana merupakan tindakan fatal dan melanggar peraturan. Dan tidak pernah ada izin dikeluarkan kepada Bupati Aceh Selatan, dan dalam catatan kami bahkan permohonan diajukan dari Bupati kepada Gubernur Aceh itu sudah ditolak. Artinya setelah ditolak, tidak ada izin juga di Kemendagri, ya semestinya juga ini yang bersangkutan melanggar peraturan.
Selain itu, dalam rapat terbatas yang juga dihadiri secara virtual oleh para bupati wilayah terdampak bencana, Presiden Prabowo menyindir bupati yang disebutnya lari dari tanggung jawab saat bencana. Mirwan memilih berangkat umroh ke Tanah Suci beserta keluarganya setelah menyurati Menteri Dalam Negeri karena tidak sanggup menangani darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Selatan. Tim TV One mengabarkan. Kabar utama masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari berbagai penjuru tanah air. Kami hadirkan sebagian di antaranya untuk Anda dalam rangkuman kilas kabar berikut ini. 22 orang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang melanda gedung perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto di Kemayoran, Jakarta Pusat. Titik api yang berada di lantai bawah membuat sejumlah karyawan panik hingga banyak yang terjebak di atas lantai gedung. Beberapa pegawai berhasil dievakuasi petugas dengan menggunakan tangga. Menurut saksi, api muncul secara tiba-tiba saat jam makan siang. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Selasa petang. Tingginya intensitas hujan membuat air sungai Garoga naik, membuat warga dan relawan panik berhamburan menyelamatkan diri. Warga khawatir air sungai Garoga yang kembali meluap membawa material kayu di hulu sungai. Sementara 3 bulan kepada saudara Haji. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memecat sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS terkait bepergian ke luar negeri tanpa izin menteri. Tito juga mengungkapkan telah mengangkat wakil Bupati Aceh Selatan sebagai pengganti sementara Mirwan MS. Sebelum dipecat sementara Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS memohon maaf melalui akun media sosialnya karena pergi umroh saat bencana banjir bandang dan longsor masih melanda di wilayahnya. Mirwan MS berangkat umroh tanpa izin dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Presiden Prabowo juga menyindir Bupati Aceh Selatan yang disebutnya lari dari tanggung jawab saat bencana. Mirwan memilih berangkat umroh ke Tanah Suci beserta keluarganya setelah menyurati Menteri Dalam Negeri karena tidak sanggup menangani darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Selatan. Tim TV One mengabarkan. Demikian kabar utama. Setelah ini Anda akan menyaksikan program Breaking News Bencana Sumatera menyatukan kita semua bersama rekan saya, Haidar Fasyal. Saya Tiara Haraha, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum, Sarung Al Samsi, Telkomsel IndiHome.